Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan. Renungan pagi. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mendengar nasihat. Menghadapi pandemi COVID-19 hari-hari ini yang penularannya semakin tinggi. Bahkan sepanjang minggu ini penularannya ada yang sampai 3.000 lebih, kurang dari 24 jam. Kita membutuhkan nasihat untuk hidup kita agar kita aman, agar kita tidak sembarangan dalam beraktivitas. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, pemerintah sudah tidak melarang masyarakat untuk beraktivitas di luar rumah. Tetapi pemerintah selalu tekankan agar saat beraktivitas di luar rumah untuk mematuhi protokol kesehatan, protokol COVID-19, yaitu dengan kita menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga menjauhi kerumunan. Setelah pulang dari luar kita mencuci tangan. Sehingga ketika kita melakukan hal-hal ini, maka penularan akan dapat ditekan, tidak terjadi dengan begitu banyak, bahkan bisa ditekan penularannya ketika kita dengan disiplin mematuhi protokol kesehatan. Tetapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, nyatanya sampai hari ini kita tahu masih banyak orang yang tidak melakukan dengan baik protokol kesehatan. Mereka mengabaikan nasihat dari pemerintah. Mereka mengabaikan setiap apa yang sudah diatur oleh pemerintah, sehingga penularan semakin tetap bertambah-tambah. Bahkan kita tahu ada orang yang ketika dinasehati, ketika ditegur, mereka tidak taat. Mereka bahkan ada yang melawan petugas. Firman Tuhan berkata, orang-orang seperti itu adalah orang yang bodoh. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam Amsal 12 ayat 15. Saya bacakan. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengar nasihat, ia bijak. Jalan orang bodoh. Yang pertama dikatakan jalan orang bodoh. Dalam anggapannya lurus saja. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini hidupnya sembarangan. Mereka menganggap dirinya benar saja saat dinasehati. Mereka tidak menghiraukan nasihat-nasihat, sebab mereka merasa bahwa mereka benar. Mereka menganggap diri mereka benar, sehingga saat melakukan aktivitas mereka sembarangan. Orang bodoh hidupnya akan tidak teratur, hidupnya tidak mendengarkan nasihat, sehingga akan membuat orang lain menjadi takut, khawatir oleh karena tindakannya yang tidak baik. Kemudian dikatakan siapa mendengar nasihat, ia bijak. Ia bijak. Mari kita Bapak Ibu Saudara mendengarkan nasihat, aturan, apa yang pemerintah sampaikan supaya hidup kita aman, hidup kita sejahtera. Kenapa kita mendengar nasihat? Kenapa kita dinasehati? Ketika kita dinasehati, karena saya percaya ada yang kurang baik dalam hidup kita yang harus diluruskan. Kemudian karena kita melanggar aturan dalam situasi pandemi COVID hari-hari ini, ketika kita melanggar aturan, maka kita akan dinasehati, akan ditegur oleh pihak petugas, oleh pemerintah. Oleh sebab itu, bersyukurlah ketika kita dinasehati. Kemudian, kenapa kita dinasehati? Supaya kita tidak sampai terjatuh kepada kesalahan yang sama, dan juga agar kita mengerti bahwa kita bersalah dan kita memperbaiki
perbuatan-perbuatan yang salah itu untuk menjadi suatu pelajaran dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk mendengar nasihat dari pemerintah kita, mendengarkan teguran agar kita dalam menghadapi situasi hari-hari ini kita bersama-sama boleh mengalami yang namanya hidup aman dan damai, karena kita taat dan kita mendengar nasihat dari setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memberikan nasihat teguran kepada kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, menutup renungan firman Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat renungan pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, ketika kami mendengarkan nasihat, maka kami percaya kami akan hidup dalam keadaan yang aman Tuhan, karena kami Tuhan melakukan tugas kami, melakukan apapun aktivitas kami dengan baik, dengan tidak Tuhan sembarangan, sehingga kami Tuhan hidup aman. Kami berdoa Tuhan, nyatakanlah Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami, supaya kami Tuhan lebih lagi hari-hari ini taat dan mendengar nasihat dari pemerintah. Seperti firman-Mu berkata, orang yang mendengar nasihat akan disebut sebagai orang yang bijak. Kami mau mendengar nasihat dari orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memberikan kami teguran, nasihat, supaya kami lebih baik lagi Tuhan. Kami berdoa seluruh jemaat Tuhan saat beraktivitas, Tuhan lindungi, pelihara, jaga Tuhan. Berikan kesehatan sepanjang Tuhan beraktivitas di luar rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.